Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibati rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala beri udara yang cerah sehingga majelisnya yang serba bocor tidak bocor. Betul ya? Kemudian teman-teman Banser juga tidak repot untuk mengatasi kalau terjadi kebocoran. Ya, panitia juga tidak repot ya. Semuanya bisa nyaman. Maka kita syukuri dulu. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlebih dari itu kita syukuri nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa sampai di sini sehat wal afiat. Lebih dari itu, nikmat yang paling tinggi yaitu kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam. Dan yang lebih tinggi dari itu, kita senang jadi muslim, senang jadi orang yang beriman, ya, dan bisa merasakan nikmatnya iman. Alhamdulillah. Karena hanya orang-orang yang suka hadir majelis begini nih, ini yang sudah bisa mencicipi nikmatnya iman. Saya tadi sepanjang jalan itu lihat orang jualan durian. Lagi musim kelihatannya nih ya. Lihat orang jualan durian sepanjang jalan. Kemudian saya lihat orang berhenti buka durian, dia makan durian dengan lahap, nikmat rasanya. Orang yang nggak suka durian ngomongnya begini, bukanya aja susah, aromanya nggak enak, orang kok pada suka ya, orang kok pada suka, betul ya? Kata yang makan durian, bodoh dia, bodoh itu. Durian enaknya seperti ini kok nggak suka, kata orang yang doyan durian. Nah, kemudian saya lihat majelis ini, alhamdulillah, lah ini nggak ada durian dibuka, iya. Tidak ada sesuatu yang kira-kira mungkin menjadi kesenangan kita. Nanti toh kalau ada makanannya modelnya seperti apa masih misteri ilmu. Kok ya senang duduk seperti ini? Ya senang kumpul begini, sumuk panas, ya senang. Duduk berimpit-impitan, berjejal-jejal, senang. Duduknya bukan di kursi yang empuk, di ruangan ber-AC, senang ya. Ini senangnya karena apa? Karena satu hal, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya iman. Itulah namanya iman. Al-iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa nambah, bisa kurang. Yang dimaksud iman nambah dan kurang bagaimana? Lawang percaya itu ya percaya ya. Percaya ya percaya, tapi percayanya nambah, percayanya kurang, maksudnya bagaimana? Orang kalau percayanya semakin kuat, taatnya tambah. Kalau percayanya mulai kendor, maksiatnya yang nambah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang percaya sama Allah sungguh-sungguh, percayanya kuat. Kalau pengen percayanya kuat, maka taatnya ditambah. Kalau taatnya ditambah, percayanya semakin kuat. Zaman sekarang ada penyakit mengerikan, lebih bahaya daripada virus corona, saudara-saudara. Ini lagi heboh virus corona, betul? Pada takut kena virus corona. Ya, takut sama virus corona. Benar atau enggak benar ini?
Heboh, yang dari Cina WNI diminta kembali, betul ya? Hari ini sudah balik. Sementara yang di Cina minta warga negara Cina kembali ke Cina. Kemudian wilayahnya diisolasi, ya, dikarantina. Nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Bagus. Semua yang dilakukan itu tadi bagus. Tapi ada satu yang lebih parah. Satu yang lebih mengerikan dari virus corona. Virus itu namanya adalah virus tidak bisa qanaah. Sama-sama ki. Yang satu corona, yang satu qanaah. Kalau qanaah bagus. Ini tidak bisa qanaah. Gak bisa merasa cukup. Ini penyakit yang mengerikan. Virus yang berbahaya. Dan banyak orang terjangkiti tidak sadar. Ya tidak. Tapi kalau dia qanaah, hidupnya pasti bahagia. Apa itu qanaah? Insya Allah kita akan bahas sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Bisa 5 menit, bisa 1 menit, bisa setengah menit, ya, bisa 20 menit, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Wallahu a'lam. Saya juga tidak mau dipaksa ngomong lama-lama, dan saya juga tidak mau memaksa diri saya ngomong lama-lama, dan saya tidak mau mikir ngomong lama-lama. Yang penting saya mau ngomong, jadinya lama atau tidak, wallahu. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau konsultasi dengan bagian sound system. Soundnya cakep, soundnya bagus, tapi saya minta echo-nya dihabiskan total, tanpa echo. Ya, tanpa echo. Ya, cek 1 2. Jazakumullah khairan. Dah cukup seperti ini, jauh lebih bagus. Ini cocok untuk suaranya penceramah, sehingga tidak gema. Sekarang lebih jelas suara saya? Alhamdulillah. Qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dan puas. Merasa cukup dan puas. Saya mau nanya kepada yang hadir semuanya ini. Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Dapat gaji 2 juta cukup atau kurang? Kata anak-anak kurang. Kurang ya? Kalau kurang itu nggak jadi masalah. Merasa kurang itu yang masalah. Jadi ketika 2 juta itu kurang, tapi saya merasa cukup dengan 2 juta, bahagia. Tapi kalau 2 juta, memang kenyataannya kurang menurut hitung-hitungan, tapi dia merasa kurang, itu walau dikasih 10 juta akan tetap kurang. Karena hatinya nggak pernah puas, hatinya selalu merasa kurang. Pertanyaan berikutnya, yang sederhana saja. Punya handphone harga 5 juta. Handphone harga 5 juta. Pada umumnya udah puas atau kurang? Kata adik-adik puas. Kenapa? Karena adik-adik melihat handphoneku paling mahal. Kira-kira puas gak dengan handphonenya ini? Begitu dibandingkan kameranya, loh kok jelek punyamu ya? Ya, dibandingkan suaranya, oh kok itu pasti belinya jelas ya? Punya saya kok gak jelas itu ya? Mulai dia gak puas dengan yang dimiliki, gak puas dengan yang dimiliki. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Saya pengalaman di jalanan, saya ini sopir. Saya ini sopir di jalanan. Saya itu salut sama sopir truk. Salut sama sopir truk. Sopir truk itu gajinya berapa? Gak besar. Dan mobilnya gak enak. AC-nya selalu alami. Jendela dibuka. Jendela dibuka. Dan truk itu jarang boleh kebut kalau muatannya banyak. Harus pelan-pelan. Tapi supir truk ini disalip sama mobil model apapun, santai-santai saja. Yang nyalip dia Alphard, dia juga senyum. Yang nyalip dia itu Mercy, dia juga senyum. Yang nyalip dia ini mobil harganya berapa miliar pun, dia nyantai-nyantai saja. Kenapa? Dia sadar, aku sopir truk. Punyaku cuman truk. Kalau mikir itu nanti aku jadinya stres. Maka aku nikmati truk ini. Nyantai itu sopir truk,
begitu ngantuk masuk rest area, tidur berjamaah, saudara-saudara. Rombongan sopir truk. Qanaah. Makanya sopir truk bahagia saja. Karena itu kalimatnya di truk itu indah-indah. Banyak nasihat. Di Mercy nggak ada kalimat seperti itu. Saya nyopir kemanapun nggak ketemu Alphard belakangnya ada tulisan aneh-aneh, nggak ada. Saya nyopir kemanapun nggak ketemu yang namanya mobil yang harganya 2 miliar ada tulisannya di belakang, nggak ada. Tapi sopir truk, Masya Allah, belakangnya penuh nasihat. Keep solawat, Masya Allah. Iya, selalu bersolawat, pertahankan solawat. Ojo dumeh, ojo rumongso bisa rumongso, Masya Allah. Itu begitu di belakangnya nasihat dapatnya dari supir truk. Supir truk qanaah dengan yang ada, maka dia jalannya pun nyantai, paham dengan kecepatannya, paham dengan tugasnya, pokoknya tujuannya cepat. Tapi begitu ada yang tidak qanaah, Masya Allah, mestinya pelan-pelan nekat ngebut. Ya, nekat ngebut. Hasilnya apa? Banyak di tol Cipali. Ya, banyak di tol Cipali. Mobil model apapun, entah truk, entah mobil ini melanggar kapasitasnya, gak qanaah dengan yang dimiliki, hasilnya nyungsep. Hasilnya nyungsep. Pertanyaan saya, pengen hidup kita nyungsep atau sampai tujuan? Sampai tujuan atau nyungsep? Sampai tujuan. Karena itu kenali kapasitasmu. Yang dimiliki apa? Disyukuri, dinikmati, dirasakan, dirasakan, dienak-enakan. Contoh, ya, contoh. Yang nggak angel-angel, gampang-gampang. Yang pernah sekolah SD coba angkat tangan. Yang pernah SD. Ya, entah madrasah apa namanya, pokoknya pernah SD gitu ya. Insya Allah semua pernah ya. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Iqna' bil qalil fayatika katsir. Merasa puas dan cukuplah dengan yang ada, nanti yang banyak akan datang kepadamu. Pernah dengar enggak kalimat itu? Saya dari SD diajarin gitu, di sekolah dulu. Iqna' bil qalil fayatika katsir. Merasa puas cukuplah dengan yang sedikit, nanti yang banyak akan datang. Kemudian kalimat berikutnya, al-qanaah kanzun laisa bil fani. Orang yang bisa merasa cukup dengan yang dimiliki, dia punya kekayaan yang tidak mungkin akan habis. Sayangnya itu kita punya informasi nggak pernah dipercaya. Informasinya ada tapi tidak percaya. Ini resep sugih, saudara-saudara. Resep kaya. Pertanyaannya, mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau cukup? Orang kaya adalah orang yang tidak merasa butuh. Itu orang kaya. Yang masih punya butuh berarti miskin. Lah kamu pengen kaya atau miskin? Cukup, udah puas, itu namanya kaya. Betul kan? Nah kalau masih kurang, kaya atau miskin? Apa bedanya orang naik mobil harga 5 miliar tapi masih cari terus merasa kurang, sama orang naik sepeda ontel juga cari merasa kurang? Itu sama-sama miskin, cuman beda tumpangan, gitu aja. Sama-sama miskin, beda tumpangan. Tapi ada satu orang jalan kaki, dia nggak pernah merasa kurang, dia merasa puas. Aku udah punya, aku sudah cukup. Sehingga dia disalib model apapun, nyantai-nyantai saja. Hidupnya enak. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Pertanyaannya, pengen kaya atau miskin? Syarat pengen jadi orang kaya, jangan nyari lagi. Bingung? Saya nggak ngomong jangan kerja loh ya. Perlu dicermati loh. Bukan tidak kerja, jangan cari lagi. Yang udah nikah coba angkat tangan. Yang udah menikah. Oke. Alhamdulillah. Semoga yang belum segera menyusul. Yang belum segera
menyusul. Ya. Dan mudah-mudahan yang sudah rumah tangganya langgeng, amin. Yang sudah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya saya mau jelaskan, tapi nggak layak di majelis ini. Ya, karena ini majelis kan macam-macam ya. Kalau di YouTube udah saya tulis, ini tayangan hanya untuk dewasa, anak-anak nggak bisa nonton di YouTube. Tapi kalau di majelis ini banyak anak-anak, ya banyak anak. Makanya kalau ngomong harus lihat kamu ngomong di mana. Banyak anak-anak, jangan omongkan urusan dewasa di hadapan anak-anak. Tapi ini urusan anak-anak deh. Yang sudah menikah, menikah dan yang belum menikah. Ada satu resep. Cek ya, ini dicek. Kira-kira kamu di rumah itu 24 jam atau kamu di rumah sekitar 5 jam. Cek berapa untuk kalau karena macet ya. Ya, kalau agak macet sampai rumah jam berapa? Jam 9. Terus berangkat kerja jam berapa? Jam 5. Jam 5 berangkat kerja. Jam 6 berangkat kerja. Ya udah anggap saja jam 9 ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam. 8 jam di rumah. Tidurnya berapa jam? Mulai tidur anggap jam 12 ya. Bangun jam 4. Berarti tidurnya 4 jam. 8 jam dikurangi 4 jam. Jadi sisa berapa? 4 jam. Mandimu berapa jam? Mandinya berapa jam? Ya kalau sempat mandi pulang kantor dan mandi mau berangkat ke kantor, kurang lebih 1 jam dengan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Kurang lebih 1 jam. Berarti sisa waktu berapa jam? 3 jam. 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? 3 jam itu kamu gunakan untuk apa? Cek. Berarti hidupmu habis di mana? Sekarang mana yang lebih penting? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Pertanyaan selanjutnya. Apakah akan kau jual hidupmu dengan murah? Hidup itu mahal atau murah? Mahal. Akankah kau jual hidupmu dengan murah? Jadi kamu digaji 4 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi kamu kehilangan waktu cuma punya 3 jam. Berarti kamu jual hidupmu mahal atau murah? Murah. Berarti untung atau rugi? Rugi. Betul ya? Dan apa yang menyebabkan rugi? Satu penyakit, namanya tidak bisa qanaah. Nggak bisa qanaah. Tapi kalau bisa qanaah, Masya Allah, nanti akan banyak waktu kita itu merdeka. Waktunya bebas. Kerjanya luar biasa, tapi waktunya juga luar biasa. Itu namanya al-barokah. Namanya berkah. Caranya bagaimana? Menikmati yang ada, mensyukuri yang ada, dan mudah atau susah. Dalam kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu disebutkan, zaman dahulu kala ada satu waliullah ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Dan tidak pernah menunjukkan dirinya miskin meskipun sebetulnya nggak punya uang. Jadi bajunya rapi, ya, murah senyum. Kalau punya apa-apa dibagi ke orang, ya dibagi ke orang. Gak pernah menunjukkan dirinya itu miskin. Anehnya, semua orang kasih dia. Dia gak pernah minta, semua orang kasih dia. Fulan kasih. Dibagi, datang lagi. Dibagi, datang lagi. Gak pernah habis, terus ada. Akhirnya muridnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, muridnya nanya ini. Muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu nanya. Ini Habib yang hidupnya tahun 1100 Hijriah. Tahun 1100 Hijriah, 300 tahun lalu di Hadramut. Muridnya nanya, "Bib, ini satu orang ini kan ibadahnya luar biasa.
nggak pernah nunjukkan miskin, nggak pernah nunjukkan butuh, tapi dia bagi ke orang. Kok semua orang kasih dia ya? Kok rezekinya mendatangi dia? Ini rahasianya di mana? Rahasianya di mana? Sementara yang lain nunjukkan miskin yang nggak dapat duit. Yang lain cari sumbangan keliling nggak dapat duit. Dia nggak keliling, didatengin sama duit. Rahasianya di mana? Mau tahu rahasianya enggak? Wani biro. Ya, wani biro nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Berani berapa? Wajah-wajah takut gini repot ya. Gratis. Ilmu itu apa mahal tapi murah. Katanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apakah kamu gak paham? Apakah kamu gak paham? Kalau yang namanya qanaah, merasa puas dengan yang dimiliki, merupakan magnet penarik rezeki. Merupakan magnet penarik rezeki. Ini mungkin kalimat kita enggak. Lain akan datang. Merasa puas dengan yang dimiliki, disyukuri, yang lain akan datang. Makanya dikatakan siapa yang hatinya merasa butuh kepada manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran tampak di depan matanya. Kefakiran di depan matanya. Walaupun punya berapapun akan habis. Ya, dan dia nggak pernah merasa puas. Hatinya akan selalu ngemis minta sama manusia, nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba cek kehidupannya para wali. Jakarta ini kan gudangnya para wali ya. Gudangnya para wali radhiyallahu anhum ajmain. Coba cek tuh para ulama-ulama yang di Jakarta ini. Subhanallah. Luar biasa. Kalau dilihat hidupnya terima tamu. Hidupnya terima tamu. Dan tamunya al-fuqara wal masakin wa ngeruwetin. Iya. Kalau yang kaya juga ngeruwetin juga. Datang bawa masalah, ya pulang minta masalah selesai. Betul kan ya? Siapa itu? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini datang ke ulama, ke orang-orang soleh ini, kalau ada masalah. Nggak ada masalah, ya udah, biasa-biasa saja. Rumahnya nggak pernah sepi, rumahnya ramai, kedatangan tamu yang modelnya aneh-aneh. Yai, ini hutang sekian bulan gak lunas-lunas, Yai. Kerja mentok, Yai. Habib, ini istri saya begini, Habib. Pusing sama istri saya, Habib. Gantian istrinya lapor, Habib, suami saya nyebelin, Habib. Bisa ditukarkan atau tidak? Masya Allah. Pusing ini ya, ini pusing. Orang modelnya macam naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya, ini Habibnya kiainya, kerjanya biasa-biasa saja. Kerjanya biasa. Bawa sarung, jual sarung. Bawa parfum, jual parfum. Lihat rumah di pinggir jalan akan dijual, dipotret cepret gitu kan ya. Ya model di foto ya. Kira di share ke temennya, subhanallah. Jadi duit. Nyantainya kerjanya luar biasa. Bisa jamu tamu. Buat acara ya ada saja rezekinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, merasa kaya, makanya nggak pernah merasa miskin. Bagi ya berani saja. Nyoh. Kenapa? Sugih aku kaya. Kenapa aku kaya? Karena punya Allah yang maha kaya. Ini belum ceramah, belum pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. Muqaddimahnya sengaja bab fulus. Bab duit, biar yang ngantuk melek, biar yang melek semakin melek. Karena kalau udah urusannya duit ini akhir zaman, Masya Allah, itu semua orang langsung bersemangat. Makanya cek di YouTube. Di YouTube itu kalau judulnya ya resep sugih, viewernya pasti banyak. Cara mendapatkan rezeki dengan cepat, viewernya pasti banyak. Cara masuk surga, sedikit viewernya. Viewernya sedikit, tapi kalau cara
mendapatkan atau melunaskan hutang, viewernya pasti banyak. Tapi kalau misalnya cara ya biar bisa tahajud, sedikit yang nonton. Yang nonton sedikit. Begitu urusannya duit, yang nonton banyak. Habib kok tahu dari video saya sendiri. Kalau bahasnya urusan yang begitu-begitu, yang nonton banyak. Kalau bahasanya urusannya yang begitu-begitu, yang nonton sedikit. Paham? Dari situ tahu penyakitnya kita semua. Penyakitnya apa? Takut miskin. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Kenapa takut miskin? Karena nggak punya Allah yang maha kaya. Nggak punya Allah yang maha kaya, makanya takut miskin. Padahal iman sama Allah, padahal percaya sama Allah. Betul nggak betul? Tapi kenapa nggak punya Allah? Berarti imannya tipis. Nah, gimana caranya biar kita merasa punya Allah, yakin benar, percaya benar, sehingga hidup kita itu nyantai-nyantai saja, tidak takut jatuh miskin. Kenapa? Aku sudah miskin. Kenapa harus jatuh lagi? Memang aku orang miskin, tapi aku kaya karena punya Allah. Aku butuhkan hanya Allah. Kenapa? Nah, karena semua punyanya Allah. Dunia punyanya Allah, akhirat punyanya Allah, rezeki yang bagi Allah, bencana yang bisa singkirkan Allah, semuanya di tangan Allah. La haula wala quwata illa billah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Berarti sekarang saya mau memiskinkan diri saya di hadapan Allah, ngemis kepada Allah, minta sama Allah, enak hidupnya. Dan indah. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena nggak pernah belajar di majelis Risalatul Mu'awanah, nggak pernah hadir di majelis ini. Majelisnya ustadznya namanya sama dengan saya, Naufal. Ustadz Naufal, ini Habib Naufal, betul ya? Namanya sama. Dan Naufal itu artinya adalah seseorang yang punya ketampanan. Masya Allah. Nasib insya Allah nggak beda. Cuman penampakannya di dunia wallahu a'lam. Karena kadang itu ini pakaian dunia saja. Di akhirat nanti akan tampak aslinya. Ini cuman penyamaran. Kulit ini kan penyamaran. Motor aslinya nanti di akhirat. Subhanallah. Kalau belajar di Majelis Risalatul Mu'awanah, kitab Risalatul Mu'awanah, cek itu bab yang pertama, kitab Risalatul Mu'awanah. Babnya apa nanti? Bab yakin. Babnya pertama kali bab yakin. Pertanyaan saya kepada Anda semua, pemirsa dimanapun Anda berada, yakin nggak kau sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Percaya. Saking Allah itu pengen membuat Anda yakin, saya yakin. Karena Allah Maha Paham, banyak hambanya yang nggak percaya, banyak hambanya yang ragu, banyak hambanya yang kurang yakin. Ulama mengatakan asyak fir rizq, asyak fir razik. Siapa yang meragukan rezekinya berarti meragukan yang maha memberi rezeki. Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang maha memberi rezeki. Subhanallah, ikhwani rahimakumullah. Saking Allah sayangnya sama kita, itu di hadis disebutkan. Termasuk yang dicatat apa? Bikat bi rezeki. Suruh mencatat rezekinya dari mulai lahir sampai mati. Catatannya ada semua. Artinya apa? Bayi kamu lahir jangan ragu ya. Pokoknya kalau kamu lahir ya, itu rezekimu sudah ada. Rezekimu hari ini ada, besok ada, lusa ada. Catatannya detil. Malaikatku sudah nyatet. Makanya kamu gak usah ragu. Malaikat gak akan lupa. Malaikat yang bagi rezeki atas perintah Allah Ta'ala gak mungkin lupa. Kenapa? Karena Allah sudah suruh malaikatnya catat rezeki hambaku. Begini. Ini enaknya dibahas pakai bab makanan. Kalau pakai bab makanan, insya Allah bisa masuk semua. Pernah pesan makanan di sebuah restoran? Pernah ya? Datang pelayannya, betul? Bapak mau minum apa?
Es teh, catat es teh. Apalagi es jeruk, catat es jeruk. Apalagi teh panas, catat teh panas. Betul? Ya. Makannya apa, Pak? Sate, gulai, tongseng, tempe, tahu, sayur asem, A sampai Z, dicatat semua. Selesai mencatat, itu si emas atau si mbak langsung pergi atau konfirmasi? Konfirmasi, betul. Saya mau cocokkan, betul nggak ini pesanan Bapak? Betul ya? Bapak pesan minum 3, Bapak pesan makanan ada 9 item, makannya betul Bapak? Betul. Silakan ditunggu 15 menit, insya Allah akan tersaji. Kurang lebih begitu, 10 menit akan tersaji. Datang nih makanan satu persatu, minumannya keluar, makanannya keluar. Itu di meja ada apa tulisan yang ditempelkan, betul? Tulisan ditempelkan. Begitu sudah datang dicoret, datang dicoret, datang dicoret, begitu sudah selesai dicoret semua, berarti semua menu yang dipesan sudah keluar, betul? Nah kalau memang sudah ada catatannya, kamu lihat ada catatannya, kan kita nggak mungkin ragu, si emas lupa. Jangan-jangan si emas lupa nih ya, ST-nya kok nggak keluar-keluar. ST-nya kok nggak keluar-keluar, jangan-jangan si mas lupa, ngeyel nih, manggil mas ya, ST-nya lupa, si mas ngomong enggak pak, sabar, S-nya habis, nggak akan sampai, tunggu saja pak, kalau sudah waktunya S-nya akan sampai, betul seperti itu? Oke, sekarang mulai paham? Sebelum kita lahir, usia 4 bulan di kandungan, itu catatan yang akan dikeluarkan 4 bulan plus 1 detik, 4 bulan plus 2 detik, 4 bulan plus 3 detik, 4 bulan plus 10 hari, 5 bulan, sampai kalau umur kita tuh 80 tahun, detik demi detik catatannya ada, dan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantarkan rezeki hambaku ini sesuai yang kucatat. Begitu kamu kok masih takut miskin, Masya Allah. Takut gak punya, takut gak dapat. Lu nyatanya Habib, saya pengen beli handphone kok belum dapat. Itu ibarat kamu pesen es teh, esnya habis, tenang. Nanti kalau udah jamnya, waktunya, handphone akan datang. Paham? Bisa nggak percaya begitu? Bisa nggak yakin begitu? Kalau urusan makanan yakin. Udah kok, udah dicatat sama masnya, yakin, betul ya? Yakin. Tapi kalau urusan begini, Allah yang bilang sudah aku perintahkan malaikat untuk mencatat. Malaikat gak menentukan loh, bikat lebih. Cuman mencatat apa yang udah ditentukan sama Allah, diurus sama Allah, dicatat malaikat, bukan dicatat Lauhul Mahfuz, tapi dicatatnya itu diletakkan di jasad kita. Banyak ulama mengatakan letaknya itu di dahi, ada mengatakan di pundak. Jadi kalau kamu itu nanti sampai makom tertentu, jangan ngarang-ngarang. Itu nanti kalau udah makomnya para wali, itu lihat dahinya orang paham. Besok dapat mobil, tahu. Oh, lusa kelihatannya mau nikah, tahu itu ya. Catatannya ada. Tapi kamu jangan ketemu temanmu gaya, sudah saya baca dahimu. Kelihatannya kamu besok mati. Ternyata yang ngomong mati duluan. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan ngarang. Maksudnya apa? Allah pengen meyakinkan hambanya, kamu jangan ragu. Aku nih Rabbul Alamin ya kamu. Yang ngatur jagat raya kamu. Terima kasih ya Allah. Semuanya udah diatur sama Allah, diurus sama Allah. Sehingga seharusnya kita tenang, karena yang ngurus Allah. Gak mungkin ada yang lewat, gak mungkin ada yang luput. Semua sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir, pokoknya kamu landing di muka bumi, hidup di muka bumi, urusan hidupmu sudah aku penuhi semua. Yang penting kamu ibadah saja, selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah aku, untuk nyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat tahu sholatnya ngadep siapa, ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau memang dia zikir, nggak sekedar mengucapkan kalimat zikir, tahu siapa yang dizikiri, yang diingat, yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah seperti itu, jadinya manusia yang luar biasa. Itu teori. Alhamdulillah, bicara teori sudah 37 menit. Bicara teori 37 menit. Boleh dilanjut? Jadi paham atau nggak paham ini? Apa yang dipahami? Sudah ada catatannya lengkap, betul? Tapi selama ini kita kan menilai catatan itu momok ya. Suatu yang menakutkan, udah ada catatannya menakutkan ya. Padahal seperti pesan, dan bayangkan yang mesenin Allah. Dan Allah cinta sama hambanya, pesanannya bagus semua. Masalahnya kamu tuh nggak mau husnudzon sama Allah. Perintahnya Nabi Muhammad SAW, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, dua sifat, dua hal yang baik, tidak ada kebaikan bisa mengalahkan kedua hal tersebut. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua keburukan yang tidak ada keburukan bisa mengalahkan dua keburukan tersebut. Yang pertama, prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, prasangka buruk kepada hamba Allah. Maka ketika orang itu meragukan besok bisa makan atau tidak, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah. Sementara Allah sudah mengatakan, jangan bingung. Mau punya utang, mau nggak punya utang, mau pengangguran, dipecat dari perusahaan, nggak usah bingung. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Nah, saya punya utang, bayar. Pakai apa? Duit. Mana duitnya? Belum ada. Namanya juga belum ada, yang ngomong belum ada. Di tangan saya duitnya belum ada, tapi di sisi Allah duitnya sudah ada. Kapan cair? Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Ya tapi kapan kira-kira? Allah udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Yaj'al lahu makhraja. Masalahnya apapun selalu Allah kasih solusi. Udah kepepet kata orang, nggak mungkin ada jalan. Nggak mungkin dia selamat. Nyatanya yang satu ini selalu lolos, selalu selamat. Dihimpit masalah model apapun, dia keluar dengan kemenangan. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Yang ngasih jalan keluar Allah, yang carikan jalan Allah, yang pilihkan jalan Allah, yang memberi solusi Allah. Dia nggak sempat cari solusi, nggak sempat cari jalan. Allah yang kirimkan jalan, Allah yang kirimkan solusi. Hidupnya nikmatnya luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezeki Allah nggak mau ngasih tahu dia. Dia kerja jual batu ake, ya ternyata di situ nggak dapat rezekinya. Kenapa? Allah nggak mau ngasih rezeki kepada orang yang percaya sama Allah, hamba yang percaya sama Allah menurut perkiraannya. Karena langkah Allah tidak boleh diperkirakan oleh hambanya. Hambanya nggak bisa memperkirakan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mencurahkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jualannya ake, rezekinya bukan ake. Jualannya rumah, rezekinya bukan rumah. Kerjanya di kantor, rezekinya justru di rumah. Aneh, kenapa bisa seperti itu? Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang percaya sama Allah paham, sehingga dia keluar saja. Rezekiku bukan di kantor. Lah ngapain kamu ngantor? Bukan cari rezeki. Lah terus ngapain? Ibadah. Saya mau jadi karyawan yang jujur. Saya mau ibadah. Gaji orang beriman bukan dari gaji. Gaji itu terduga. Gaji itu bisa diperhitungkan. Saya nunggu rezeki dari Allah yang nggak bisa saya duga, nggak bisa saya perhitungkan. Caranya bagaimana? Caranya saya kerja benar. Kalau saya kerja benar, saya bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah akan munculkan rezeki dari arah yang nggak pernah saya duga. Santainya luar biasa. Sekarang tidak. Nggak nyantai. Hidupnya ruwet, kemerungsung kata orang Jawa. Nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Ragu. Ya nggak bisanya nyaman. Di jalan nggak tenang. Di rumah nggak tenang. Di mana-mana nggak tenang. Kenapa? Nggak percaya sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, biar semua itu muncul, kepercayaan, keyakinan tadi, caranya dengan cari ilmu. Ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Anbiya wal Mursalin. Dan beruntungnya kita karena Nabi kita adalah pimpinannya semua Nabi dan Rasul. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita punya Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi selalu disuruh minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu terus. Ilmu itu diwariskan sama Nabi kepada para ulama, dan alhamdulillah para ulama oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk menyebarluaskan ilmu itu kepada khalayak ramai, sehingga masyarakat dengan mudah sekarang belajar cari ilmunya para ulama. Begitu punya ilmu, hidupnya akan semakin tenang. Kenapa? Takwanya semakin naik, yakinnya semakin kuat, percayanya semakin mantap, sehingga hidupnya menghadapi badai model apapun nyantainya luar biasa. Contoh, kalau nggak pakai contoh nggak enak. Contoh yang ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang dialami kan ada poin-poin nggak enak ya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur karena saudaranya baik. Jangan salah itu. Saudara Nabi Yusuf itu buang Nabi Yusuf ke sumur karena baik. Kalau nggak baik nggak dibuang ke sumur, dibuangnya di hutan. Biar mati. Cintanya cuma sama adik kita. Kita kakak-kakak nggak kebagian cinta ini. Nggak kebagian cinta. Tapi jangan musnahkan adik kita. Ini adik kita loh ini. Sekarang cuma gara-gara warisan banyak orang perang. Banyak orang saling bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang saling jotos, hajar-hajaran. Pengen saudaranya mampus hanya karena warisan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara Nabi Yusuf nggak begitu. Jangan sampai ini saudara kita mati. Dan yang penting nggak hidup bareng sama kita, tapi jangan mati. Terus gimana? Buang ke sumur. Karena di sumur dia bisa hidup, ada air di sana. Dan sumur itu tempat yang akan dihampirin oleh musafir. Nanti dia bisa keluar dari sumur dan dia akan dibawa sama musafir. Dia akan dibawa ke kota, pindah dari desa. Betul, masuk sumur. Solusi datang. Ternyata dijual. Ya dijual. Cek. Dijual di pasar. Ganteng dijual di pasar. Harganya murah. Karena yang jual ini tahu ini barang curian. Makanya kalau ada barang bagus murah, itu suspek curi. Biasanya pencuri kalau jual barang, kok seperti pengalaman beli barang murah. Beli barang murah. Biasanya kan cepet gitu ya. Jual murah. Ini subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam dijual murah. Tapi lihat Allah kasih solusi. Yang pertama solusinya diambil orang selamat. Betul? Yang kedua solusinya dibeli sama menteri. Yang beli bukan orang yang susah-susah. Yang beli menteri. Dan menterinya belum punya anak. Begitu lihat Nabi Yusuf, menterinya jatuh cinta. Dah jadi anak angkat. Masya Allah. Tadinya tinggal di desa. Ya, ada kecemburuan dari saudara-saudara. Dibuang, akhirnya pindah ke kota. Di kota diambil menteri. Hidupnya dalam istana. Masya Allah. Hidupnya di istana. Dari desa, dari dalam sumur, pindah ke istana. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya masuk penjara. Karena fitnah. Masuk penjara atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Di situ ada pelajaran. Orang soleh juga bisa kena fitnah. Orang soleh di fitnah itu biasa. Tapi ujung-ujungnya tetap bagus. Ujung-ujungnya orang soleh itu tetap bagus. Insya Allah penjara. Jadi ustaz di penjara, jalankan tugasnya, ngajar orang. Subhanallah, Allah kasih solusi, keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Padahal bisanya keluar itu kalau kejahatannya ya diakui orang kalau dia nggak bersalah. Kalau beliau nggak bersalah, baru bisa keluar. Kalau tidak ada yang mau meluruskan ini, ya dia akan dipenjara jauh. Waktunya lamanya luar biasa. Subhanallah, Allah kasih rajanya mimpi. Rajanya dikasih mimpi. Lihat cara Allah ngasih solusi.
Mimpi dan rajanya butuh tafsir. Semua ahli tafsir angkat tangan. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi. Mimpimu wahai raja. Maka temannya Nabi Yusuf sama-sama satu sel yang keluar duluan dan menjadi pelayan raja mengatakan, saya tahu ada satu orang yang bisa menafsirkan mimpi. Siapa? Yusuf, dia di penjara. Maka Nabi Yusuf diminta untuk keluar dari penjara menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf minta persyaratan. Bersihkan dulu nama baikku. Tanya sama wanita yang menjebloskan aku dalam penjara dan wanita-wanita yang dulu pernah kenal sama aku. Betul tidak aku bersalah? Dibersihkan namanya. Mereka mengatakan Yusuf tidak bersalah. Yusuf tidak bersalah. Keluar dari penjara. Dari napi tiba-tiba jadi perdana menteri, jadi orang kepercayaan raja. Sementara ada orang-orang yang tadinya kepercayaan raja akhirnya masuk penjara. Yang ini ya dari napi akhirnya jadi orang kepercayaan raja. Semua urusan negara dipercayakan kepadanya. Ibaratnya rajanya pensiun, Nabi Yusuf yang mengendalikan istana. Masya Allah. Saya mau nanya, berarti alur hidupnya enak atau nggak enak ini? Enak. Di semua tempat yang nggak enak tetap enak. Kenapa? Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berikutnya, kita belajar dari Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini sangat jelas juga. Nabi Musa dari kecil buronan. Dari kecil buronan. Belum lahir buronan. Itu satu-satunya nabi yang belum lahir sudah diumumkan jadi buronan. Hanya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Cari wanita-wanita yang hamil. Cari wanita-wanita yang hamil. Laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Karena nggak tahu bayinya yang mana, pokoknya pukul rata. Lahir laki-laki, bunuh. Gimana caranya Allah ngasih solusi? Solusinya Allah aneh. Solusinya apa? Justru bayinya lahir tidak disembunyikan, ya, lahir nggak disembunyikan, sama Allah tambah dikirimkan ke Fir'aun. Nih, yang kamu cari. Nih, Masya Allah. Bayinya dikirimkan ke istana Fir'aun. Dipegang oleh istrinya Fir'aun. Dibawa masuk kamarnya Fir'aun. Kemudian istrinya berkata, ini angkat. Fir'aun kalah menghadapi istrinya dan mengatakan, oke. Nabi Musa resmi jadi anak angkat Fir'aun. Masya Allah. Tadinya yang most wanted baby, bayi yang paling dicari, ternyata akhirnya hidup di kamarnya Fir'aun, tidur di kasurnya Fir'aun, digendong-gendong sama Fir'aun. Bahkan begitu Nabi Musa nangis, gak mau minum ASI, lapar. Fir'aun bingung, jangan sampai bayi ini mati, jangan sampai bayi ini mati, carikan solusi, jangan sampai bayi ini mati. Allah cuma pengen mentertawakan Fir'aun. Tadi kamu cari yang laki-laki mau dibunuh, sekarang di hadapanmu tambah jangan mati. Ini Fir'aun gak beres, inkonsisten ya, tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Jadi raja kok mencela, gak konsisten kamu dengan keputusan wahai Fir'aun. Ternyata Fir'aun buat sayembara, solusi dari anak buahnya, buat sayembara. Ini kan banyak perempuan hamil yang barusan lahir anaknya, berarti aslinya bagus ya untuk anak angkatmu. Maka dibuat sayembara, siapa yang berhasil menyusui anak angkat saya akan beri gaji yang luar biasa dan tinggal di istana. Asyik. Allah bilang sama Nabi Musa yang masih bayi, ya jangan mau asinya siapapun. Kalau tidak ibumu jangan mau. Datang ibu-ibu ya mau nyusuin Nabi Musa nangis kenceng. Begitu datang ibunya, diem Nabi Musa, digendong ibunya, tenang. Sehingga Nabi Musa hanya minum ASI dari ibunya sendiri. Ibu Nabi Musa tadinya ketakutan, takut, jangan kamu sedih, aku akan kembalikan anakmu. Subhanallah, dikembalikan anaknya, ibu beserta anak tinggal di istana dan ibunya menyusui dengan damai, digaji oleh negara. Nyusuin anaknya sendiri, digaji oleh negara. Begitu cara Allah memberikan rezeki pada hambanya. Dah mikir lagi kamu. Lanjut. Dewasa Nabi Musa alaihissalam, dewasa Nabi Musa.
Ini kita makanya dikasih kisah-kisah di Al-Quran tuh dipikir gitu loh ya. Contohnya udah banyak di Al-Quran. Gitu kok hidup masih mumet, pusing, mumet gitu ya. Makanya datang pengajian ke Risalatul Mu'awanah. Biar apa? Pusingnya hilang. Pulang, datang lagi. Makanya besoknya ngaji lah, lagi. Pusingnya hilang lagi. Lama-lama nanti akhirnya pusingnya nyerah. Dah percuma aku datang. Ya ternyata aku harus pergi. Yaudah gak usah datang lagi. Wah selesai dia. Ya selesai. Subhanallah. Nabi Musa begitu dewasa, fitnah. Karena nolong orang berkelahi. Kebetulan Nabi Musa itu mukul orang yang akan menyakitin temennya dari satu orang sama Nabi Musa. Nabi Musa mukulnya pelan. Karena Nabi nggak ada yang kasar-kasar sama orang. Untuk bela diri terpaksa mukulnya pelan. Tapi ketika tangan ini nempel ke pipi musuhnya, kebetulan pas malaikat Israel bertugas. Malaikat Israel bertugas nyabut nyawanya. Itu nanti kalau dibuktikan visum di kepolisian, dia akan terbukti tidak bersalah karena pukulannya tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mematikan. Matinya karena apa? Dicabut malaikat Israel alaihissalam. Paham ya? Kecuali kalau dipepet itu dijuotosin gitu mati ya. Itu namanya mati karena memang dipukulin. Ini enggak. Karena kebetulan nyawanya pas dicabut oleh Sayyidina Israel alaihissalam. Kamu kalau nyebut malaikat Israel itu ya pakai alaihissalam. Itu loh ya. Kenapa? Biar malaikatnya seneng. Kalau malaikatnya seneng nanti kalau nyebut kamu kan nyebutnya enak. Ini baik sama aku. Sering kirim salam. Lah kamu nggak pernah kirim malaikat pakai alaihissalam. Mudah-mudahan kamu malaikat selamat. Malaikatnya juga ngomong, insya Allah aku juga akan selamatkan kamu. Gitu. Mau diselamatkan sama Israel alaihissalam? Ya jangan sekarang, saudara-saudara. Nanti bisa viral ya, viral. Jadi trending topik akhirnya viral. Boleh lanjut? Kena fitnah. Akhirnya dikejar sama Fir'aun. Fir'aun sadar, ini yang saya cari bertahun-tahun. Ternyata tinggal di sana, aku besarkan. Jadi Fir'aun itu sakit hatinya luar biasa. Larilah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kadang Nabi itu lari, bukan karena takut. Tapi kalau mati konyol itu bukan ajaran Islam. Contoh misalnya, ada begal 10, kamu sendiri. Terus kamu jangan ngomong, melawan 10 begal, aku sendiri. Kalau aku mati syahid. Bukan begitu caranya. Udah kamu ukur, lawan 10 kamu gak menang, ya lari. Itu bukan penakut, itu namanya menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri itu wajib, bukan penakut. Nekat, ngeyel, itu namanya bodohnya luar biasa. Paham ya? Jadi kadang begitu, seorang pemimpin ya harus mundur. Itu bukan karena khawatir, karena takut, bukan karena penakut, tapi karena menyusun strategi, mencari kekuatan. Begitu Islam mengajarkan, jangan konyol. Lari Nabi Musa alaihissalam. Hasilnya apa? Lari dikasih solusi sama Allah. Solusinya apa? Solusinya ternyata Nabi Musa ditemukan guru namanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketemu Nabi Syu'aib. Begitu ketemu Nabi Syu'aib, sama Nabi Syu'aib dikasih hadiah, dinikahkan dengan putrinya. Masya Allah. Jadi kalau tidak dikejar Fir'aun, ya tidak akan tinggal di istana. Betul? Karena dikejar Fir'aun, akhirnya tinggal di istana beserta ibu dan adik dan kakak perempuannya, tinggal di istana. Setelah dewasa, dikejar Fir'aun lagi. Hasilnya apa? Ketemu guru dan menikah, ketemu jodohnya. Kemudian akhirnya dikejar Fir'aun lagi. Hasilnya apa? Lautan pun terbelah, Fir'aun tenggelam. Jadi kemenangan itu datang bersama masalah yang menghampiri karena percaya sama Allah. Asik ya? Saya kalau cerita Al-Quran seneng banget, menyenangkan. Begitu gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub katanya diuji sakit, betul? Hartanya habis, dijauhin orang, benar? Hasilnya apa? Hartanya balik, semua akhirnya
memuji, ya semuanya akhirnya mencintai Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus juga sama, dilempar dari kapal, masuk ke dalam laut, gak sempat kena air. Keren. Belum kena air, karena ini Nabi Allah. Belum sempat kena air, ikan paus diperintah sama Allah, selamatkan nabiku. Ikan paus dari dalam muncul, loncat, buka mulutnya. Nabi Yunus alaihissalam kemudian duduk dalam perut ikan paus, dibawa jalan-jalan ke dasar samudra. Jalan-jalan ke dasar samudra. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir terus nyebut Allah Ta'ala dalam kegelapan khalwat, benar-benar gelap, dan di dasar lautan dalam perut ikan paus. Tidak usah bangun gedung, tidak usah gali yang namanya gua, tidak usah naik ke atas gunung. Disiapkan tempat oleh Allah Ta'ala. Cukup waktunya dikeluarkan. Begitu keluar langsung dikasih obat. Tapi nggak sempat sakit. Dikasih obat untuk tubuhnya yang udah lama dalam perut ikan paus, harus keluar berinteraksi dengan udara luar, maka butuh penyesuaian, maka dikasih kosmetik alami sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kulitnya. Setelah itu kembali ke kaumnya, ratusan ribu kaumnya yang tadinya menolak dan memusuhi, tiba-tiba menjadi cinta dan mengikuti. Subhanallah. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam. Sekalian habis-habisan malam hari ini. Kalau kamu masih belum percaya, ya pulang dari sini, Masya Allah, tolong nanti ada tembok, pukulkan kepalamu, jangan keras-keras ke tembok. Kok gak paham-paham agak? Tapi jangan keras, cuman sebagai ekspresi jengkel sama diri sendiri. Kok suruh percaya sama Allah, kok susah nih, kenapa ya Allah? Gitu ya. Siapa tahu akhirnya sadar. Tapi jangan keras, nanti masuk rumah sakit, akhirnya ngomong ini gara-gara Habib Novel. Awas kamu. Itu cuma candaan, maksudnya melek ya, melek. Boleh dilanjut? Nabi Ismail alaihi salam. Kurang apa lagi? Bayi bisanya baru nangis. Bisanya baru nangis. Dan ibunya harus tinggal di Mekah yang nggak ada air. Saat itu nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Yang ada apa? Batu sama gunung sama pasir. Sayang, itu anak yang dicari-cari, istri yang sangat dicintai. Nabi Ibrahim pergi karena yakin sama Allah, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Kelaparan dia nangis, haus dia nangis. Ibunya yakin dan percaya sama Allah. Ibunya lari-lari cari air. Cari air. Tapi yang lari ini cari karena yakin, karena percaya. Bukan lari sama keluh kesah. Piye iki, bayiku nangis. Piye iki, gimana ini? Gak ada air, gak ada tumbuhan. Anakku mati. Gimana ini? Itu kan kamu. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam gak seperti itu. Lari dengan semangat, tapi hatinya santai, tenang. Pasti ada solusi dari langit. Dan karena yakin ada solusi dari langit, tidak berhenti bergerak. Terus. Kalau ikan terus berenang. Kalau manusia terus bergerak. Bumi kalau berhenti berputar, kiamat tiba, saudara-saudara. Bumi ini kalau berhenti berputar, matahari berhenti berputar, maka kiamat tiba. Kamu berhenti bergerak, kiamatmu yang tiba. Gak boleh berhenti bergerak. Al-harakah, barokah. Bergerak itu berkah. Orang Jawa bilang, obah, mama. Kamu mau gerak, kamu akan dapat makan. Betul. Ya. Jakarta paham nih, obah mama. Oh, berarti Jakarta palsu. KTP-nya perlu dicek, Bang Serni. Ini Jakarta atau masih KTP pendatang ini ya, tapi hidup di Jakarta. Obah, mama, bergerak, maka kamu akan makan. Al-harakah, barokah. Subhanallah. Ya. Oh ya.
cek dulu baterainya masih tidak. Oh masih aman, alhamdulillah. Mau baca komentarnya yang di YouTube. Ini live dari mana ya? Bukan dosananya. Ya, soalnya tempatnya kok di mana gitu ya? Masih di belahan bumi Indonesia dan di ibu kota di Jakarta. Gak usah nanya, saya jawab. Ada lagi tuh yang nanya. Barakallahu fiik, amin. Iya. Magelang hadir. Mama hadir gimana? Jakarta kok. Oh, hadir di dunia maya. Ya. Boleh. Taiwan hadir. Taiwan hadir. Masya Allah, Taiwan. Jauh banget. Ya, saya selalu beb, amin. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta. Emang di mana? Ulu Jami hadir. Oh, dekat. Ulu Jami hadir tapi nggak ke sini. Masya Allah, ini kalau dibaca satu-satu nih ceramah kita cuma mengomentari yang di YouTube ini. Menyenangkan juga ternyata ya. Masya Allah. Bangladesh hadir. Oh, Bangladesh. Masya Allah. Taiwan hadir. Demak. Iya. Lepeng. Mana itu nggak paham saya. Makassar. Cilacap. Banjarmasin absen semua akhirnya itu. Udah absen cukup. Lanjutkan. Itu tadi iklan ya. Iklan. Alhamdulillah saya sudah bicara 1 jam saudara-saudara. 1 jam udah saya bicara. Di handphonemu berapa? 1 jam kan ya? Sama 1 jam? Ya. 1 jam? Berarti waktunya udah habis saudara-saudara. Tapi lanjut dikit boleh ya? Boleh. Kan belum sampai titik tadi. Baru koma. Nabi Ismail alaihissalam, ibunya lari-lari. Rezekinya di mana? Allah nggak mau buat susah ibunya. Coba kalau itu rezekinya jauh. Airnya munculnya jarak 10 kilo muncul air. Maka ibunya itu harus bawa anaknya jalan 10 kilo. Atau karena khawatir nanti airnya habis, ambil dulu airnya, bawa ke anaknya, repot. Sama Allah Ta'ala nggak dibuat repot rezekinya orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Di mana rezekinya orang yang percaya sama Allah? Allah munculkan di kakinya. Dan rezekinya gak habis sampai hari kiamat. Masya Allah. Asik gak? Makanya itu para ulama itu rezekinya gak jauh-jauh. Gak perlu repot-repot. Jenengan yang repot. Ya ulama gak repot. Jelas semuanya? Apalagi? Udah jelas? Nah kalau udah jelas ngapain kita ngobrol lagi? Semuanya udah cukup jelas, saudara-saudara. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Percaya sama Allah. Nah kalau percaya sama Allah ya sholatnya bener. Itu namanya percaya sama Allah. Ada majelis hadir. Ini majelis walaupun bocor ya. Jalan loh saudara-saudara. Kalau hujannya kenceng aja baru libur. Ya, pemirsa yang nonton tayangan ini, cari yang duitnya turah-turah nggak usah ke sini. Yang duitnya banyak nggak usah ke sini. Yang duitnya nggak banyak ke sinilah. Kenapa? Semakin barokah. Ini sedikit ya memanas-manasin yang duitnya banyak. Ya, caranya seperti itu. Saya mau kasih tips boleh? Ya buat Ustadz Noval dan murid-muridnya ini. Tips. Dulu tempat saya ngajar itu enggak segede ini. Ini gede ini. Iya, tempat saya ngajar itu ruangan tamu itu sama sini. Ruangan tamu kecil itu sama depannya nih, teras. Ruang saya ngajar di rumah 30 orang. Cuman saya ceramah di mana-mana ngomong, saya akan punya gedung insyaallah 3 lantai. Musola 3 lantai. Sudah itu sudah. Itu dulu, cerita dulu. Nanti yang sekarang lain lagi gitu kan ya. Itu sudah terjadi. Yang belum terjadi nanti. Ya. 3 lantai. Waktu itu saya ngomong gitu. Mungkin orang bilang dari mana bisa 3 lantai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terwujud. Ya, terwujud. Makanya katanya para habaib, kamu tuh kalau pengen tuh ya udah pengen saja, jangan usah banyak mikir. Orang pengen kok pakai mikir kan bodoh. Saya pengen handphone, terus pakai mikir, duitnya dari mana? Ya Allah.
Allah cuma bilang pengen minta. Pengen minta. Duitnya dari mana? Ya nanti Allah yang ngasih. Caranya gimana? Ya urusannya Allah. Jalankan saja tugasmu. Kalau kamu belajar ya belajar. Kamu kerja ya kerja. Jadi istri ya jadi istri. Kan gitu ya. Nanti Allah yang wujudkan. Allah yang wujudkan. Lah karena kamu udah mikir sendiri, ya kata Allah urusono dewi. Kamu gak percaya urusono dewi. Coba kalau kita percaya sama Allah Ta'ala. Wih, nah. Saya percaya aja sama Allah. Ngapain ikut mikir? Akhir April, 24 April, pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah 2,9 M wajib lunas. Katanya yang punya tanah. Dan menurut perjanjian ya di notaris wajib lunas. 2,9 M berarti 1 bulan terhitung Februari, Maret, April, Februari. Lah terus kok nyantai saja? Wong saya punya Allah. Saya punya Allah. Lah terus nanti gimana? Ya nanti dilunasin. Lunas, Beb. Yakin 200 miliar persen lunas insya Allah. Dari mana, Beb? Ya dari Allah. Caranya bagaimana? Berarti kamu nggak lulus nih. Cara itu bukan urusan saya dan bukan urusanmu. Cara itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting aku jalankan tugas. Tugasku ngajar. Tugasku bekerja. Setelah itu selesai. Bisa nggak percaya gitu? Mikir. Selesai, Bib. Tapi kan ya ini tiap bulan 1 M ini dari mana, Bib? Habib jualan buku di depan aja belum tentu ada yang beli itu. Itu teman-teman saya jualan buku di depan ya. Jualan buku di depan. Belum tentu ada yang beli. Habib kok paham pengalaman. Walaupun pengajian tabligh akbar bawa buku 50 eksemplar juga nggak habis. Laporan dari teman saya, Habib, alhamdulillah bukunya laku. Alhamdulillah. Berapa? 1 eksemplar, Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi jalan. Kerja, jual buku. Hadir majelis, ngurus majelis. Ya, ngurus majelis. Terus selesainya gimana, Habib? Bukan urusan saya. Biasakan begitu. Biasakan yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yakin pasti beres. Nah yang buat gak beres tuh karena kurang yakin. Jelas semuanya? Nah termasuk pertanyaan orang-orang yang kurang yakin, pertanyaan model begini. Yai, saya udah mentok Yai. Udah mentok. Amalan Yai udah saya jalankan semua. Hasilnya 0. Ada yang lain gak Yai? Ada amalan lain gak Yai? Kapan selesai urusan saya ini Yai? Ini orang gak yakin. Kalau orang yang yakin tuh sampai kiainya nanya, gimana urusanmu beres? Beres, Yai, beres. Ya, cuma belum lunas. Loh maksudnya? Yo kan sudah saya amalin, Yai. Beres. Yai jangan pikiran, Yai. Justru dia nasihatin kiainya. Habib jangan pikiran, Bib. Beres, Bib. Gak usah pikirkan saya. Tenang, Habib. Saya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Habibnya sama kiainya yang bingung. Ini orang sadar apa stres? Was-was sadar atau stres. Itu orang yakin benar, itu orang percaya. Pun kemasukan setan. Di majelis pun kemasukan setan. Setannya langsung bisikin dengan tajam. Jangan kamu dengarkan Habib Novel. Itu dia Habib Novel. Kamu siapa? Itu cucu Nabi. Lah kamu siapa? Jawab, aku juga cucu Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Bukan dia tuh ya. Tuhanku Allah, Tuhannya Habib juga Allah, Rasulku Muhammad SAW, Rasulnya Habib juga Muhammad SAW. Dan Allah suruh minta, beres-beres setan, kamu jangan ganggu aku. Nah, kadang setannya ngomong, buat turuti yuk. Itu Habib Novel, kamu jangan percaya. Kalau buat Habib Novel, memang gitu. Tapi kalau buat kamu, wah, kamu amalkan gelundung kamu. Setan itu setan. Oh, saya udah kenalan sama setannya kok. Di tiap pengajian muncul setannya. Di tiap pengajian muncul. Kadang itu belum sempat ngomong, saya udah ngomong dulu. Akhirnya yang hadir ngomong, barusan mau bisikin saya tadi. Habib kok tahu? Iya, setannya udah saya lihat. Setannya udah kelihatan. Hampir setiap saya ceramah begini, muncul setan yang ngomong, itu Habib Novel. Bukan kamu. Kalau kamu tidak seperti itu. Yang saya terangkan tadi, itu kisah-kisah Nabi dan Rasul. Betul?
Oke, sekarang selain Nabi dan Rasul, setan bisi itu tadi yang ceritakan Habibnya juga Nabi dan Rasul. Nabi Rasul ya wajar begitu. Kamu siapa? Setan ngomong begitu. Terakhir, Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu bukan Nabi, bukan Rasul, wanita, tapi taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, ketika lapar butuh makan, mau ngambil buah korma nggak sampai tangannya naik, nggak kuat karena lagi hamil. Apa kata Allah? Goyangkan batang korma. Gimana batang kormanya bisa goyang? Lawang Anda saja yang badannya keker nggak mungkin bisa goyang batang korma. Tapi Allah menunjukkan apa itu kalimat goyangkan batang korma, maksudnya sekuat tenagamu gerakkan batang korma yang tidak mungkin bergerak tadi. Urusan masalah kormanya sampai ke kamu, urusanku. Paham enggak maksudnya? Paham kan? Kalau Sayyidatuna Maryam nurut saja, batang korma dipegang, digerakkan, ya otomatis nggak gerak. Yang gerak yang nggak pakai repot, repot. Di mihrab masih kecil, di mihrab zikir saja sama Allah Taala, masih kecil, nggak punya tanggung.